nazar tak boleh diganti, harus sempurna seperti janji, kecuali gantinya lebih baik. Karena harus yufun konsepnya. Yufun itu harus sempurna. Sebagaimana yang dijanjikan, tunaikan, tak boleh berkurang. Tapi kalau lebih, dibolehkan. Ya. Makanya Bapak Ibu cobalah cari-cari lagi amal yang Bapak Ibu bisa menazarkannya. Tapi apa? Jangan salah nazar. Beko tak lo salah lo, tapi kan heboh lo beko. Ambo kalau lay sehat istri ambo bisu ambo menambah orang rumah, bernazar menambah orang rumah tu tak mulu tu Pak tu nazar tu. Walaupun itu tak berdosa lo tu, tapi kan ibu lo aja ibu dia tu. Lalu kecak ibu-ibu ko nazar ambo ibu ambo lo bernazar kalau sehat ibu ambo kamu menambah orang rumah tu nazar ambo. Ya wajib ambo tunaikan tu ibu. Tak berdosa ambo. Kalau salah tak salah, cuma kasihan ibu. Bapak Ibu ya, cari-carilah celah Bapak Ibu bisa memberi makanan. Ya karena memang disebutkan makanan, kalau uang lain lagi. Infak, sedekah. Kalau ini memang wayut imun ta'am, memberi makan. Nah, baru yang kedua kasih makan lah. Siapa yang Ibu bisa kasih makan? Orang gilo kasih makan. Anjing saya aman nih, apalagi orang gilo. Sarangkan anjing saya tadi sudah mengamankan. Yang lebih tinggi orang gilo pada anjing. Pada orang gilo oleh orang mah. Jadi kok gilo dah usah lagi ramu tu. Ya tu. Kasih minum makan binatang pun. Tentu kalau yang paling baik itu orang takwa tadi. Tapi jangan ditanya lo takwa ada takwanya. Itu lagi salah, asal orang lagi. Ya. Binatang pun lagi. Saya kemarin ada subuh di Padang Baru, Ibu. Jadi pas saya datang subuh azan, datang ibu-ibu sama dengan saya, dikejar kucing ibu tu. Kok dikejar kucing ibu? Kiranya ibu kok setiap subuh mbak makan kucing tu. Ini kucing kok lapar. Setiap subuh ibu kau buat kucing makan kucing. Hebat amal ibu tu Ya dah. Jadi begitulah magi makan tadi itu. Wayut imunat ta'am. Pokoknya lagi makan. Orang jadi, binatang jadi. Makhluk enggak. Makanya kata Nabi yang paling bahagia setelah matinya orang yang pernah menanam pohon. Buahnya dimakan orang, sedekah dia, hingga daunnya dimakan ulat pun membahagiakan orang tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Insan, ya, surat 76. Surat Al-Insan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Surat Al-Insan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Jadi ayat ini Bapak Ibu, surat Al-Insan ayat 7 sampai 11 ini menjelaskan tentang dua amal atau dua perkara yang menjadi sebab ya keselamatan manusia di mahsyar. Jadi kita ini Bapak Ibu akan
menghadapi hari yang sangat berat. Hari itu disebut dengan Yaumul Hasyar namanya. Hari di mana semua akan dikumpulkan Allah kembali. Tempat berkumpul itu disebut dengan mahsyar. Ya, dan itu hari yang pasti dan tidak satu ayat yang menjelaskannya. Misalnya Bapak Ibu kalau baca nanti surat Maryam ayat 85. Ya, surat Maryam 85, apa kata Allah? Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah hari yang di hari itu kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju Tuhan dalam keadaan berombongan, ya, berdelegasi, wafda. Begitu juga Bapak Ibu kalau baca nanti surat Thaha, ya, surat Thaha 102. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma izin zurqa. Pada hari ditiup sangkakala yang kedua, maka di hari itu kami kumpulkan semua orang-orang yang berdosa dalam keadaan wajahnya biru. Ya, katalah begitu. Kalau tadi orang-orang takwa dikumpulkan Allah, wafda, ya, ada delegasi-delegasi yang dimuliakan. Kalau para pendosa al-mujrimin dikumpulkan zurqa, wajahnya biru. Katalah begitu. Bapak Ibu kalau baca lagi surat An-Naml 83. Kata Allah di An-Naml 83, wa yauma nahsyuru fi min kulli ummatin faujan. Pada hari itu kata Allah, kami kumpulkan semua umat dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi nanti orang dikumpulkan Allah dalam keadaan faujan, ya, berkelompok-kelompok. Nah, itu di antara ayat yang menjelaskan tentang adanya mahsyar yang disebut dengan Yaumul Hasyar. Hari semua orang akan berkumpul. Tidak ada yang akan tertinggal. Ada harinya itu. Tentu hari yang sangat berat. Kenapa hari itu hari yang berat? Kata Allah nanti baca di surah Az-Zumar 68. Ya, di Az-Zumar 68. Di bagian akhirnya kata Allah, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan berdiri menanti sesuatu yang tidak jelas. Qiyam namanya. Jadi nanti semua orang akan berdiri. Berdiri itu untuk apa? Yanzurun, menanti yang tidak jelas apa yang dinanti. Yang jelas kita berdiri saja. Qiyam namanya. Nah, Nabi ditanya dalam hadis riwayat Abu Ya'la, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasanah. Kata Nabi, semua manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Ya begitulah kata Nabi. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, lihat aja nanti. Ya, kan itu pasti dilihat tuh, pasti dilewati harinya kata Allah nanti. Kata Nabi begitu, itu namanya qiyam, berdiri. Yang lama berdiri itu kata Nabi khamsuna alfasanah, 50.000 tahun. Dan kata Nabi tudna syamsu ilal abdi qadramil. Di hari itu matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Kalau sejengkal itu jauh, sejengkal itu panjang, panjang jengkal itu. Ini seukuran tongkat celak mata, segini pendek. Sekarang aja Bapak Ibu, kalau matahari yang sekarang Allah kembalikan nanti, itu jarak matahari dan bumi itu 180 juta kilometer kata para ahli. 180 juta kilo, itu pun panasnya tidak bisa kita tanggungkan tuh kalau tengah hari kita berjemur tuh. Ini seukuran tongkat celak mata. Itu berdirinya 50.000 tahun. Dan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis dari Aisyah, kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan
manusia berdiri berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada tutup kepala, tidak ada alas kaki, tidak ada pakaian, telanjang seperti lahir. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, berdiri 50.000 tahun, tidak ada tutup satu pun, matahari dekat dengan kepala. Itu tidak bisa dibayangkan sulitnya di hari itu. Nah, itulah yang dimaksud Allah tadi ya di surat Al-Insan tadi, kata Allah, pada hari itu ya inna nakhafu mir rabbina yauman abusan kamtarira. Di ayat yang ke-10-nya kata Allah tadi, ayat surah Al-Insan tadi, di hari itu semua wajah masam dan kepayahan. Jadi yauman abusan tu wajah masam. Pandakkah masam Bapak Ibu tu? Ya, berdiri di bawah panas itu 50.000 tahun, masam apa enggak tu? Coba aja lah besok Bapak Ibu siang kalau tidak percaya. Tagak besok di tengah panen matahari itu jam 2 balik itu sampai jam 2 saya. Kalau tidak karut-karut kanyang dia Bapak Ibu. Tidak ada, malam ada lagi. Tidak ada. Wajarlah wajah-wajah di hari itu kata Allah abus. Abus itu artinya masam. Masam. Kamtarira itu artinya payah. Payah. Karena sulitnya di hari itu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan manusia nanti di padang mahsyar itu berteriak-teriak. Apa teriakan manusia? Rabbi arihni walau ilan nar. Ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Sepertinya neraka kau lebih enak daripada padang mahsyar. Karena lumpai situ leh. Biarlah pindah ke neraka tidak apa-apa. Asalkan tidak lagi di padang mahsyar. Itu sulitnya Pak, betul-betul sulit. Wajar kata Allah, ya inna nakhafu mir rabbina yauman abusan kamtarira. Bahwa wajah-wajah di hari itu nanti akan masam kepayahan. Mana payah hari itu. Ya. Nah, tapi kata Allah di ayat yang ke-11-nya, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum wa laqahum nadratan wa sururan. Ada orang-orang yang dijaga Allah dari huru-hara padang mahsyar di hari itu, dan wajah mereka cerah lagi bergembira. Kalau tadi wajahnya abusan kamtarira, masam dan payah, tapi di hari itu ada sebagian wajah kata Allah nadratan. Nadrat itu artinya cerah. Nadrat itu cerah. Ya. Orang yang wajahnya cerah itu bahasa Arabnya nadrah. Makanya wujuhu yauma izin nadirah. Ya, nadrah itu artinya cerah. Nah, jadi ibu kalau punya anak cucu atau apa perempuan, nanti kasih nama nadrah ya. Nadrah itu wajah yang cerah nanti di saat wajah orang masam. Nadrah. Dan dia gembira di hari itu. Mungkin ada, boleh jadi ada tempat spesial, ada ruangan VVIP di sana. Ya, yang mereka tidak seperti orang kebanyakan. Ya, yang berdiri payah ada. Nah, ada orang-orang yang wajahnya riang gembira kata Allah. Allah janjikan itu. Nah, pertanyaannya apa perkara yang membawa mereka ya bisa mendapatkan wajah yang nadratan wasururan. Ini janji Allah pasti Bapak Ibu ya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, apa amal yang bisa menjadikan wajah mereka cerah dan gembira nanti saat wajah orang masam dan kepayahan di padang mahsyar? Kata Allah ada dua. Amalnya ada dua. Itu yang disebutkan di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Apa amalnya yang pertama? Di ayat yang ke-7 ya. Yufuna bin nazar. Mereka orang-orang yang selalu memenuhi nazar-nazar mereka. Jadi amal pertama yang menyelamatkan manusia nanti di padang mahsyar kata Allah, orang yang suka bernazar. Dan dia selalu menyempurnakan nazarnya, tidak pernah kurang dalam penunaiannya. Ini nazar ini penting ya. Apa itu nazar? Nazar itu artinya janji dengan Allah menjadikan amal-amal sunat menjadi wajib. Itu nazar. Karena begini Ibu,
banyak perintah Allah, tapi tidak ada sanksi. Karena itu pilihan saja. Yang kerjakan dapat pahala, yang tidak juga tidak apa-apa. Yang wajib itu hanya salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ya. Ada amal-amal yang diperintahkan Allah, tapi itu sifatnya pilihan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan dia wajib, maka nazarkan dia. Maka statusnya berubah jadi wajib. Yang tujuan kita supaya diri kita terpaksa melakukan amal itu. Gini Bapak Ibu, tahajud itu perintah Allah enggak? Perintah. Wa minal laili fatahajjat bi. Perintah Allah, jelas ayatnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah Allah. Tapi kenapa kita jarang mengerjakannya? Karena pilihan sifatnya. Karena boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau tidak ada sanksi. Salat 5 waktu, kenapa kita tidak pernah meninggalkannya? Karena wajib dan ada sanksi. Dosa. Puasa Ramadan, kenapa kita tidak pernah tinggal mengerjakannya? Karena wajib. Kalau tidak sanksi ada dosa, neraka. Kalau puasa Senin Kamis, itu pilihan. Tapi itu diperintah, makanya Nabi kerjakan. Nah, amal-amal sunat itu kalau ingin menjadi wajib bagi kita, nazarkan dia. Saya bernazar, minggu besok saya puasa Senin dan Kamis. Berarti yang minggu besok wajib hukumnya. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Tidak ada cerita tidak dikerjakan, walaupun tidak sahur tetap puasa seperti Ramadan. Kalau Bapak Ibu sakit di hari itu atau musafir, boleh ganti dari yang lain. Boleh berbuka ganti dari yang lain. Seperti Ramadan. Karena jadi wajib. Nah, memaksa diri kita mengerjakan amal sunat itu dengan cara nazar. Ini Bapak Ibu yang jarang kita kerjakan. Dan kita nazar selama ini, nazar yang kurang tepat. Sepertinya nazar selama ini mengancam Tuhan. Kalau anak saya sehat, maka saya berpuasa ya Senin dan Kamis besok. Nah, kalau tidak sehat, wah mati anak ibu. Oh, itu sudah jadi puasa, lu tidak sehat memang. Tidak begitu nazar. Tidak. Nazar itu tidak ada bersyarat. Bapak Ibu kalau baca di surat Ali Imran ayat 35. Itu Ibu Maryam pernah bernazar. Apa kata Ibu Maryam? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Kata Ibu Maryam ketika hamil tuh, nanti anak saya kalau lahir, saya bernazar menjadikan dia pelayan di rumah engkau. Muharrar itu artinya orang yang bebas beribadah di rumah Allah. Itu nazarnya. Jadi bukan kalau begini maka begini. Enggak. Bapak Ibu kalau baca lagi surat Maryam 26, Maryam pernah bernazar pula. Apa nazar Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Kata Maryam, saya bernazar puasa berbicara, bahwa besok saya tidak akan bicara dengan siapapun. Karena Bapak Ibu, awakku Ibu kalau banyak mengecek, dosa banyak. Dosa banyak. Ya. Ibu-ibu yang lidahnya tidak tarem, bernazarlah. Ya, minggu besok saya bernazar tidak berpuasa. Maka kalau begitu ibu wajib tidak mengecek. Selama seminggu tu kalau bicara ibu satu kata pun berdosa. Iya. Itu contoh nazar Maryam. Dia akan dicaci maki orang. Kata Maryam, saya bernazar tidak akan membalas cacian siapapun. Sehingga dia memang tidak membalas. Kenapa? Nazarnya itu. Jadi nazar itu menjadikan amal-amal sunat menjadi wajib. Dan nazar ini Bapak Ibu tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Sampai mati Bapak Ibu berhutang kalau tidak dibayar, nanti anak bayar. Makanya Nabi pernah menyuruh sahabat yang ibunya sudah mati, pernah bernazar, belum dibayar. Kata Nabi, bayarkan hutang ibumu, karena nazar itu hutang. Itu makanya ibu-ibu kalau kau bernazar, carilah amal-amal yang jan barik mana mengarajuannya. Ambo bernazar puasa 2 bulan berturut-turut, mati ibu itu 2 bulan berturut-turut. Barik tu mah. Ya tu. Misalnya gini, saya bernazar kan ibu kan sudah biasa misalnya puasa Senin Kamis. Nah, ibu yang tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis memang sudah rutin, maka nazarkan besok.
saya bulan besok, berarti November, bulan besok saya puasa Senin Kamis. Berarti yang bulan besok ibu tidak boleh tinggal yang Senin Kamis. Kalau tinggal berdosa ibu. Kalau sakit ganti. Kalau musafir qada nanti kalau ibu berbuka. Itu nazar begitu tuh. Jadi ibu kalau ada amal-amal yang sudah rutin kita kerjakan, maka nazarkan. Karena kalau ibu mengerjakan puasa Senin Kamis, tidak nazar, pahalanya biasa saja. Pahalanya biasa saja. Tapi kalau jadi nazar dia wajib, maka amal wajib pahalanya beda dengan amal sunat. Iya. Bapak Ibu, amal sunat tidak bisa menandingi amal wajib, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kata Nabi, kalau ibu bapak sedang salat sunat, iqamat, fala salata illal maktubah, tinggalkan semua salat sunat, segera ikut salat wajib. Kenapa? Takbir ihram itu wajib diikuti, dan lebih kadang pada salat sunat. Karena tidak bisa ibadah sunat mengalahkan ibadah wajib. Ibu suami di rumah, ibu puasa sunat berdosa kalau tidak ada izin. Batu karena melayani suami wajib, lebih kadang palu pada puasa boleh. Lebih kadang palunya itu wajib. Jadi kalau ibu bapak ingin mengubah satu amal, ya pahalanya pun bisa berubah, maka caranya jadikan amal itu wajib. Nah, menjadikan amal itu wajib dengan cara nazar. Saya minggu besok tahajud tiap malam. Berarti yang minggu besok wajib tahajudnya, yang minggu berikutnya enggak. Nya sesuai nazar. Kalau bulan besok ya 1 bulan. Kalau tahun besok setahun. Tahun besok saya bernazar umrah. Kalau begitu tahun besok enggak ada cerita ibu wajib umrah. Wajib. Karena nazar. Tapi nazar itu tujuannya supaya kita bertakarub. Karena kalau tidak begitu kita tidak terpaksa melakukan amal. Kalau tidak dinazarkan Pak Ibu, kita tidak terpaksa. Kita terpaksa itu karena nazar. Karena berubah jadi wajib hukumnya kalau dinazarkan. Gitu. Dan nazar ini kata Allah yufun. Tidak boleh kurang dari janji. Yufun itu sempurna seperti yang kita janjikan. Kurang tak boleh. Berlebih boleh. Karena ada satu riwayat seorang perempuan di masa Maimunah istri Nabi. Nabi sudah meninggal nih. Jadi ada sahabat datang ke istri Nabi Maimunah. Ini perempuan pernah bernazar akan salat di Masjid Aqsa. Ya, dia bernazar akan salat di Masjid Aqsa. Dan kemudian tidak ada mahram yang mengantar ke sana dari Madinah. Jauh tuh ke Palestina tuh. Maka dia datang ke Maimunah. Bagaimana caranya? Saya pernah bernazar akan salat di Masjid Aqsa, tapi tidak ada yang bisa mengantar. Kata Maimunah begini. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, salat di Masjid Haram itu nilainya 100.000 kali salat di masjid lain. Jadi di Masjid Haram itu 100.000 kali daripada di masjid lain. Di masjid saya ini, kata Nabi, Masjid Nabawi itu, nilainya 1000 kali dibandingkan masjid lain pahalanya. Dan di Masjid Aqsa 500 kali dibandingkan di masjid lain. Maka kata Maimunah, engkau salatlah di Masjid Nabawi. Tunaikan nazarmu di sini karena di sini lebih baik daripada di Masjid Aqsa. Nah, di situ dipahami nazar tidak boleh diganti, harus sempurna seperti janji, kecuali gantinya lebih baik. Misal gini, ibu apa bernazar, dan kalau sehat besok dembalian Ustaz Sofenadi baju. Itu nazarnya ya. Kalau sehat besok dembalian Ustaz Sofenadi baju. Nah, kira sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, lalu ibu baju kenek mana berganti jo Avanza saya lah. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Yang tak boleh tu baju diganti onde-onde, itu tak boleh. Tak boleh.
Karena harus yufun konsepnya. Yufun itu harus sempurna. Sebagaimana yang dijanjikan, tunaikan, tidak boleh berkurang. Tapi kalau lebih, dibolehkan. Ya. Makanya Bapak Ibu cobalah cari-cari lagi amal yang Bapak Ibu bisa menazarkannya. Ya. Dan nazar itu jangan terlalu berat. Saya bernazar setiap hari khatam Quran. Beko dah dapat kerajo eko lai. Ini wajib, Pak. Ya. Kalau saya bernazar setiap hari saya baca Quran 10 ayat, enggak apa-apa. Kalau 10 ayat kan enggak payah. Qul huwallah, inna atena, iza ja'al 10 tu mah. Alah tunai. Habis itu baca tu balik. Inna atena, iza ja'a, qul huwallah 10, baca tu balik. Tapi kalau enggak berdosanya kok. Maka saya bernazar membaca Quran cukup 10 ayat tiap hari. Kalau enggak pun tak pasal kok. Kata Allah, mereka yang suka bernazar itulah yang pertama selamat ketika wajah orang masam berdiri di padang mahsyar. Tuh, yang suka bernazar. Kalau ada orang suka bernazar, dialah yang pertama diamankan Allah. Ya, saat wajah masam berdiri 50.000 tahun nanti. Tuh. Tapi apa? Jangan salah nazar. Beko ndak lo salah lo, tapi kan heboh lo beko. Ambo kalau lay sehat istri ambo bisu, ambo menambah orang rumah, bernazar menambah orang rumah. Tu tak mulu tu Pak, tu nazar tu. Walaupun itu ndak berdosa lo tu, tapi kan ibu lo aja ibu dia tu. Lalu kecek ibu-ibu ko nazar ambo ibu ambo lu bernazar kalau sehat ibu, ambo kamu nambah orang rumah, tu nazar ambo. Ya wajib ambo tunaikan tu ibu. Ndak berdosa ambo. Kalau salah ndak salah, cuma kasihan ibu kalau itu nazar apa. Carilah yang lain nazar Pak, jangan itu nazar. Nah, yang kedua, amal yang yang menyelamatkan manusia nanti di huru-hara padang mahsyar. Ayat 8 Al-Insan tadi ya. Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka di dunia suka memberi makanan. Memang Allah sebut ta'am. Ta'am itu makanan. Jadi Bapak Ibu, ini jangan Bapak Ibu anggap remeh ya amal memberi makan tuh. Memberi makan tuh amal yang besar. Yo nak tanggung kadangnya lele magi makan ko Ibu. Dan magi makan ko ndak mesti mengundang orang ke rumah, ndak mesti mengajak orang ke restoran, ndak mesti. Makanya ada dalam satu hadis Muslim itu kata Nabi, ghufira limra'atin mumisatin bi kalbin rakiyin yalhas. Ada seorang pelacur diselamatkan Allah dia, diampuni dosa dia, masuk surga dia karena memberi minum anjing yang kehausan. Coba bayangkan Bapak Ibu tuh. Anjing yang kehausan dikasih minum oleh pelacur, justru dia selamat. Itu anjing dikasih minum. Apalagi ustaz. Kalau ustaz tu lebih hebat daripada anjing. Karena kan anjing saya surga, apalagi ustaz kan. Itu isumu lagi anjing tu. Kau oleh mineral. Apalagi kau tetalu apa tu lebih. Tu lebih hebat je tu. Nah itu contoh saya Ibu. Jangan Ibu cari tetalu enggak. Nah, makanya kata Nabi, ittaqin nar walau bisiki tamrah. Ya, pintu neraka itu akan ditutup Allah bagi yang memberi makan separuh korma. Bayangkan Bapak Ibu, separuh korma. Separuh korma berapa mahalnya separuh korma? Tapi kata Nabi, Allah tutup pintu neraka untuk orang itu karena memberi makan separuh korma. Ini amal mewah nih Bu. Ada satu riwayat Bapak Ibu ya. Nanti kan manusia di padang mahsyar itu telanjang, kelaparan, kehausan. Itu makanya kata Allah di surat Maryam ayat 85 itu, 85-86 itu, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda.
Nanti orang digiring dari padang mahsyar itu dalam keadaan haus, lapar. Yang saking haus dan laparnya itu, leher manusia itu ada yang putus. Payah tuh. Ya. Kata Nabi, orang pertama yang diberi pakaian dan makan minum nanti di padang mahsyar itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi orang pertama yang dikasih makan, minum dan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama dikasih pakaian? Karena dulu Nabi Ibrahim itu Ibu, ketika hendak dilempar ke dalam api, karena dia terbukti ya, menghancurkan tuhan-tuhannya itu orang Babilonia itu ditelanjangi Nabi Ibrahim itu, diarak-arak sepanjang kampung ditelanjangi, baru diketapel ke dalam api itu. Nah Allah ingin membalas itu, ya, maka dikasih pakaian pertama dia, karena dia dipermalukan manusia dulu, Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa Ibrahim mendapat makanan pertama? Karena dalam satu riwayat kata Nabi, itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Nabi Ibrahim itu tak pernah tidur di malam hari, kecuali di hari itu sudah memberi makanan kepada 10 orang. Itu Nabi Ibrahim itu begitu. Dia tidak mau tidur matanya kalau di hari itu dia belum memberi makanan kepada 10 orang. Dan tidak mesti makanan mewah Bapak Ibu. Ya, tidak mesti makanan mewah. Makanya ya, Bapak Ibu kan banyak kesempatan kita bisa memberi makan orang. Banyak. Ya itu. Kau mau dikini kau ibu-ibu kalau buat makanan kau barakah hebatnya kau. Kau mau tak kantuk-kantuk dekat tak dorong ke dikunyah kau. Kalau ke dikunyah tak ngantuk. Ya. Di kampung ambo dulu ibu ambo pengajian dulu, tek-ketek dulu. Malam Minggu, kami pengajian malam Minggu tu. Kalau selain hari Sabtu tu kami mengaji anak-anak surau. Ya, hari Sabtu malam tu giliran nenek-nenek tu anduang-anduang. Anduang-anduang ngaji tu. Wirid. Kami libur, tapi anak-anakku tibo juga. Bakut tibo kami pergi pengajian, pergi wirid tu. Kadang nenek-nenek bungkuk ko nyo membawa pengacok. Nyo bawa jo piring bungkusan. Itu, nyo tentiang tu. Isinya apa? Abu ubi pakai kerambi. Abu pelo, ya Pak. Ya dah. Ndak lo mewah lo abu pisang. Lape itulah. Ndak lo mewah lo. Tapi nyagi orang-orang pengajian tu makanan. Iku ibu kadang jonda pe pengajian maletang masa. Lenggang. Ya apa salahnya ibu dibawa-bawa lah kue. Kalau soal kue itu kami bisa lomba balik kuenya kok. Ya kan tak lemah kue. Tapi kan ibu kan amal yang bagi makan orangku yang istimewa kok. Nya akhirat kau berencana. Kalau tak berencana ada amun apa ibu. Ya tu. Iko mak tak gila palo kok tak kulai saya ndak ada nang kabakunya tu mah. Kok ada nang kabakunya tagak palo tu macam yalah kamu. Nah, kalau Bapak Ibu ndak bisa misalnya kan begitu, ya minimal begini, di masjid kita kan ada ustaz, ada garim kita. Ibu-ibu pokoknya setiap bulan enggak sekali satu bagi makan mereka. Kau ndak setiap minggu. Pokoknya setiap bulan ambo bagi makan ustaz yang duduk di masjid gua, yang tinggal di masjid. Ya toh? Bergiliran ibu-ibu. Ya toh? Selai ustaz. Hah? Kalau leba minyak badan ustaz tu lain tu mah. Tapi kalau jagi ustaz tu tinggal sikonya berarti ndak lah tu. Ada lah bagi ibu-ibu ko minta resennya, magi makan ustaz ko. Sekali sebulannya. Dapat tinggal bo tu ibu ada ustaz tinggal di musala. Itu bawa bagian ibu-ibu tu mas sekali sehari. Sekali sebulan dapat bagiannya. Magi makannya. Kalau ndak ada makan sambal, piti ganti 30.000. Aduh ibu-ibu yang minta berhenti, resign. Pak pengurus, ambo resign dia magi makan ustaz. Aduh ruginya ibu. 30.000 sebulan, 1.000 sehari ibu. 1.000 sehari dah tercarian ibu lah.
Ibu ingin tagak lama di padang mahsyar tu. Cubalah besok masa mungkin 50,000 tahun tagak. Iyalah. Supaya wajah ibu besok tarang, cerah, lagi makan beliau kuah. Ya, enggak sekali sebulan. Ya. Pokoknya aman Ustaz. Aman. Ya tuh. Ya kalau enggak, ya ibu tiap hari cari orang yang akan dikasih makanan, walaupun kue. Ya, makanya papa ibu kalau ada awak sama makan lontong jo kawan, bagianlah. Itu selamat tuh Pak. Selamat. Kadang ada kawan kau Pak tiap makan lontong kudian taruh tagak. Ya tuh. Namu dulu tagak lah. Kudian taruh. Ya tuh. Apa salahnya dibayar 10,000? Selamat Pak. Ya, tapi apa jen dibayar darui saya tak mula lah tu. Kali bayar lah orang bagai. Aku ndak satu ada kamar kelontong, angka selamat ndak bayar lah kau. Ada damu macam tu. Kalau ada namunya alhamdulillah. Ya tu. Kemarin ni Ibu saya ceramah di Pawu. Jadi subuh, jadi setelah ceramah tu hari Minggu, itu makan lontong. Pas ada makan lontong ibu-ibu mantap resoles sapi riang. Akhirnya apa pengurus apa ustaz, ku ibu ku ni orangnya Pak Ustaz. Batu Pak. Nyo satu hari masak risoles. Nyo sengaja mana beli risoles kau? Tiap hari nyo masak. Banyak-banyak lah 10, enggak muale. Nyo bagi-bagi saya karena anak nampak main-main nyo bagi. Apa kamu saji bawa kau bagi ke ibu-ibu tinggal yang sedang sudah semayang tu. Tu sekarang aja ibu ku tiap hari tu. Kan ada amal-amal yang tak terpikir di awak apa ibu, tapi orang mengerajuan. Karena memang begitu kata Allah, wa yut'imunat ta'am. Mereka suka memberi makanan. Bahkan disebutkanlah yatiman, awak miskinan, wa yatiman, wa asiran. Orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Tawanan perang itu pasti orang kafir. Karena kalau orang Islam tidak boleh ditawan. Berperang dengan saudara sesama Muslim tidak boleh. Dosa besar itu. Menawan orang Islam tidak boleh. Berarti tawanan perang itu pasti orang kafir. Karena berperang hanya boleh dengan orang kafir. Apa maknanya ayat ini? Memberi makan jangankan orang Islam, orang kafir pun dikasih makan, selamat orang itu di padang mahsyar. Orang kafir. Jadi Bapak Ibu kalau kamu lagi makan ke orang jadi tanya lo angli semayang tak? Lagi salah. Ya, dia tanya lo semayang tu urusannya tu. Ya, beri saja lah. Ya. Walaupun memang ada aturan memberi, ada hadisnya itu la yakulu ta'amaka illa taqiyu. Kalau engkau memberi makanan, berilah ke orang takwa. Ya karena gini, ibu kalau bagi makan ke orang takwa, itu beda dengan memberi makan ke orang yang tidak takwa. Kalau ibu memberi makan ke orang kafir berpahala, selamat ya tuh, janji Allah tuh asir namanya. Selamat. Tapi kalau bagi makan ke orang takwa, ada bonus bahwa amal dia akan menjadi amal kita selama 40 hari. Dalilnya apa? Kata Nabi begini, man syariba khamran, siapa yang minum khamar walaupun seteguk, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah, Allah tolak ibadahnya 40 malam. Kalau dia minum khamar seteguk, 40 malam ibadahnya ditolak. Di hadis lain, man akala luqmatan minal haram, siapa yang makan sesuap yang haram, sesuap yang haram dia makan, la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman, ditolak pula salatnya, ibadahnya 40 hari. Pertanyaannya, kenapa makan haram, minum khamar 40 hari ditolak ibadah kita? Karena makan dan minum itu mengendap di tubuh kita 40 hari. Kalau minum khamar najis, berarti badannya bernajis 40 hari, itu maka ditolak. Kalau dia makan haram, yang haram tuh haram buruk. Allah Maha Taib, tidak bisa menerima yang tak taib. Maka ibadahnya 40 hari ditolak karena makan yang haram, kotor badannya. Apa maknanya itu? 40 hari makan minum itu mengendap di badan kita. Ibu bapak kalau kasih saya makan minum, maka selama 40 hari makan minum itu ada di badan saya.
Dan kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bi. Siapa yang menjadi jalan orang berbuat baik, dia dapat pahala berbuat baik karena menjadi jalan itu, karena memberi, dan pahala orang yang berbuat baik itu karena dia menjadi sebab. Maka kalau Bapak Ibu kasih saya minum, makan, salat saya, mengaji saya, baca Quran saya, ngajar, ceramah, salat malam 40 hari untuk yang kasih makan minum. Itu kenapa diutamakan kasih makan ke orang takwa. Karena ada bonus gitu. Maka dulu Pak Ibu di kampung Ambo dulu ada orang hobi bagi makan ku Ibu. Biasanya patang kami, biasanya ada orang mundang makan mendoa. Doa patang kami nama itu. Sebenarnya nama doa itu lo bagi makan orang. Itu yang dipanggil orang surau tu. Orang lapau enggak? Orang surau. Kalau kaman doa tu pergi cari orang ke surau lah tu. Jarang-jarang kaman doa mah pergi cari orang ke lapau lah, enggak ada. Selalu suruh cari orang ke surau. Karena orang takwa, begitu tuh. Jadi memang ada untungnya memberi makan ke orang takwa. Tapi Ibu kalau kamu memberi jadi tanya orang jangan takwa, enggak ahli sembahyang, enggak perlu juga. Karena memberi ke orang kafir pun sudah menyelamatkan. Makanya asir salah satunya tadi, memberi makan kepada tawanan perang. Pasti orang kafir. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu ya cari-carilah celah Bapak Ibu bisa memberi makanan. Ya, karena memang disebutkan makanan, kalau uang lain lagi. Infak, sedekah. Kalau ini memang wayut'imuna ta'am, memberi makan. Ya. Kan gini, Bapak Ibu kan biasanya Ramadan. Makanya kata Nabi, siapa yang memberi perbukaan orang puasa, pahalanya sebesar pahala orang puasa tuh gitu tuh. Ramadan tuh Bapak Ibu kan, Ustadz kan ada tiap malam ceramah di sini tuh. Minta nomor HP Ustadz tuh ke pengurus. Itu siang tuh telepon Ustadz tuh, Ustadz beko di Al-Falah tarawih apa ceramah ya. Yo Bu, yo Pak. Di rumah buku ya. Ambo share lokasinya. Iya. Ambo namanya Pak, cuma enggak ditelepon. Saya mau kalau. Ya tu. Telepon lalu. Ya tu. Kalau enggak kecil Ustaz tu ambo ada janji, anda enggak apa, ibu dah dapat follow. Niat. Ibu apa buku je Ustaz di rumah, Pak buku je Ustaz rumah tu pebukun sebanyak tu, saya tu dekat tambah gitu. Ya, ambo pun bisa lu buku rumah ambo. Itu pun bagi makan ku tu spesial Ibu. Pahala memberi makan tu karena Allah sebut sendiri. Wa yut'imuna ta'am, mereka suka memberi makanan. Makanya ibu-ibu yang paling gampang Ibu satu pergi maghrib, pergi salat, tolong tentiang untuk Ustaz apa yang ada di rumah tu. Sehingga Ustaz aku sehat, ya, sehat. Ya, tu. Apa yang ada di rumah Ibu tu bawaan enggak? Kue ada buat kue. Enggak mewah-mewahan lah Ibu. Apa yang ada bagi. Gitu. Nah, ambo ceramah di Alfi Syahrin Ibu, di Senggalang. Sejak 2005 balik. Sejak 2005 balik. Jadi setiap Kamis, setiap Minggu di situ. Jadi ambo mulai ceramah, hari pertama ceramah itu datanglah ibu-ibu membawa jus. Jus, dah mau minum. Minggu besok datang ibu dulu balik. Lagi ke jus. Setiap minggu ibu datang bawa jus. Kalau beliau tak tibu mungkin sakit, anak beliau mantan ibu. Iya. Sampai 2020 mati ibu tu. Cik ambo tak ketibu jus lah kau. Lah mati ibu tu. Kiranya ada ibu yang menggantian sampai kini. Ada ibu yang menggantian. Tetap. Ibu yang lah mati itu aman padang masyar. Okeylah. Setiap minggu nyagi minum Ustaz. Ambo dah minta jus lah ibu aja, ibu salah faham lah kau. Ikut contoh je ibu kau aja, ibu salah faham kau. Aku Ustaz kau. Nak. Jadi ibu kau lah cukup kau. Jadi ibu apa tu? Tu contoh dia Hafiz Sarin cetu tu. Itu. Iya ibu. Sampai 2020 ibu tu mati. Tanya ke jamaah situ tu. Ya dah. Tapi rutin ibu tu. Ibu cetu lah. Pokoknya puasa ada pengajian di Al-Falah. Pengajian sekali berapa? 2 kali sebulan. Ambo saja Pak. 2 kali seminggu.
Setiap hari Minggu, ibu ganti-ganti. Ambo nak minta ibu kerja, ibu salah paham ya. Ambo menunjukkan jalan supaya ibu selamat. Iya tak. Kalau ambo tak ada masalah lah, ibu salaman lah. Ya coba ibu selamat. Bekon kalaupun tak ambo minum, tak betul. Ustaz nak ada minum ke jamaah minum kah? Ada masalah ada ibu tu. Jadi ibu camil kalau tak minum di ustaz tu. Banyak jamaah kan minum kah? Jamaah minum kah? Memang begitulah. Itu contoh ibu ya. Apa ibu jangan terbeban besok dan malah dan ceramah takut lepas tu kau jus kau baca doa dia ya. Tapi itulah contohnya ibu ya. Jadi kata Allah begitu, dua amalnya ya. Yufuna bin nazar. Mereka selalu memenuhi nazar. Maka mulai hari ini ibu bernazarlah. Ya. Niat tak? Coba bunyian ibu seperti Maryam. Inni nazartu lirrahman. Ya, kalau ibu Maryam dibunyikan inni nazartu laka. Berbunyian. Saya bernazar ya Allah, minggu besok saya puasa Senin Kamis. Itu berbunyian nazarnya tu. Walaupun tak terdengar di orang, tapi ibu lah melafalkan. Ya, atau diniatkan di hati pun nazar. Dosa. Tetap wajib dibayar tapi berdosa ibu. Gitu. Nah, baru yang kedua kasih makan lah. Siapa yang ibu bisa kasih makan? Orang gilo kasih makan. Anjing saya aman ibu, apalagi orang gilo. Sarangkan anjing saya tadi sudah mengamankan. Yang lebih tinggi orang gilo pada anjing. Pada orang gilo oleh orang mah. Jadi bu, kok gilo dosa lagi ramu lah tu. Ya tu. Kasih minum makan binatang pun. Tentu kalau yang paling baik itu orang takwa tadi. Tapi jangan ditanya lo takwa ada takwanya. Ya tu lagi salah, asal orang lagi. Ya. Binatang pun lagi. Ya tu. Saya kemarin ada subuh di Padang Baru ibu. Jadi pas saya datang subuh azan, datang ibu-ibu sama dengan saya, dikejar kucing ibu tu. Kok dikejar kucing ibu? Kiranya ibu kau setiap subuh mbak makan kucing tu. Ni kucing kau lapar. Setiap subuh ibu kau mbak kucing makan kucing. Hebat amal ibu tu tu. Ya dah. Jadi begitulah. Magi makan tadi itu. Wa yut'imuna ta'am. Pokoknya lagi makan. Orang jadi, binatang jadi, makhluk enggak. Makanya kata Nabi yang paling bahagia setelah matinya orang yang pernah menanam pohon. Buahnya dimakan orang, sedekah dia. Hingga daunnya dimakan ulat pun membahagiakan orang tu. Sedekah dia. Kena memberi makan daun. Tu bakok bunga ibu kau dimakan ulat, pada dia salah jadi dia bunuh ulat tu. Ya tu. Dia semprot ulat tu. Ya tu. Sedekah. Ulat tu makannya daun. Sedekah nama tu mah. Sedekah makanan tu mah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu-ibu ya. Tapi yang jus tadi jangan jadi penganal ibu enggak kok jadi penganal ibu. Enggak tu contoh saja tu. Ya tapi kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.